Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Kasanova dari kelas manajemen 2A. Saya akan membahas materi tentang manajemen kas. Pengertian kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, cek, simpanan giro, money order, dan lain-lain. Tujuan pengelolaan kas. Tujuan dasar pengelolaan kas adalah untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Pengelolaan kas dibagi menjadi 3. Pertama, menentukan saldo kas yang memadai. Yang kedua, pengumpulan dan pembayaran kas secara efisien. Yang ketiga, menginvestasikan kelebihan kas dalam efek. Motif penahanan kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, ada motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga. Selanjutnya, ada pengertian manajemen kas, yaitu mengoptimalkan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan manajemen kas meliputi 2 hal. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, ada earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Sumber-sumber kas meliputi yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan, contohnya bunga. Yang keenam, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan kas. Yang pertama, dipakai untuk pengeluaran untuk biaya produksi, seperti BBB, BTK, BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang keenam, pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Yang pertama, pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible assets. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang. Yang ketiga, pengakuan penghapusan atau pengukuran nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Yang keempat, penghentian aktiva tetap. Yang kelima, pembayaran stok dividen. Yang keenam, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Yang ketujuh, adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Hal yang dapat mempercepat pemasukan kas, yang pertama penjualan kas, yang kedua potongan kas atau cash discount, yang ketiga desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, yang keempat lockbox system. Dan ini hal yang dapat memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama pembelian dengan kredit, yang kedua memanfaatkan float, yang ketiga menggunakan draft atau cash bond, yang keempat pembayaran secara sentral, yang kelima cek dibayar pada hari tertentu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang keempat, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.